Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yuliana Fatmawati. Saya mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika, cabang Dewi Sartika. Kelas 646E31 dengan NIM 642000419. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SPSS untuk menguji validitas dan reliabilitas sebuah data. Data yang saya ambil ini sudah terlihat di sini. Saya ambil dari kuesioner yang telah di-share dan telah diisi oleh teman-teman 646E31. Dapat dilihat di sini, saya mempunyai 3 sheet, yaitu yang pertama X1, yang kedua X2, dan yang ketiga ada Y atau Y total. Yang pertama, kita akan mencari validitas sebuah data dari X1 ini. Kita ke SPSS dahulu, ke data view, kita copy paste hasil dari variabel X1 sampai dengan Y. Kita ke SPSS, lalu kita paste di sini. Kita menuju ke variabel view. Di sini ada name, tipe, with decimal label, values, missing, columns, aligen, dan measure. Untuk name-nya sendiri kita ubah dari X1 sampai dengan X7. Lalu untuk kolom baris yang ke-8 kita ubah Y karena ini merupakan total dari X1 sampai dengan X7. Di sini tipenya numerik. Kenapa numerik? Karena kita menggunakan angka. Dan desimalnya kita ubah menjadi angka 0 karena kita akan mencari bilangan bulat. Setelah semua sesuai, kita ke analis, lalu correlate, lalu bifred. Kita blok dari X1 sampai dengan Y-nya atau total. Kita pastikan correlation coefficients-nya di sini checklistnya persen dan test of significance-nya two-tailed. Lalu kita klik dan harus dipastikan semua pindah ke bagian kanan atau ke bagian variabel. Lalu kita klik OK. Lalu akan muncul di sini table correlation, yaitu hasil dari validitas di X1 sudah terlihat hasilnya di sini. Di sini menunjukkan bahwa hasilnya dari angka-angka tersebut terdapat tanda bintang, di mana tanda bintang diartikan bahwa data dari X1 tersebut valid. Jika seandainya tidak ada tanda bintang di sini, berarti validitasnya tidak valid. Tetapi di sini ada, berarti valid. Setelah kita mencari validitas dari X1, kita akan mencari reliabilitasnya. Bagaimana caranya? Kita klik ke analis, lalu scale, lalu reliability analysis. Kalau sebelumnya untuk mencari validitas data kita memblok semua dari X1 sampai Y, kalau untuk mencari reliabilitasnya kita hanya dari X1 sampai dengan X7. Kita blok di sini.
Kita pindahkan lagi seperti yang tadi, kita pindahkan ke items. Modelnya kita pastikan bahwa alpha. Lalu klik OK. Sudah terlihat reliability-nya, cache process summary-nya bisa dilihat juga bahwa data ini valid. Dari total 37 variabel dengan persentase 100%, lalu untuk reliability statistiknya bisa kita lihat di Cronbach Alpha bahwa nilai dari reliabilitas ini adalah 0,851 dengan total of items-nya 7. Jika Cronbach alpha-nya di atas 0,6, bisa dikatakan variabel ini reliable. Jika di bawah 0,6 tidak reliable. Bisa disimpulkan untuk X1 datanya valid dan reliable karena di atas 0,6. Selanjutnya kita mencari X2. Sama seperti cara sebelumnya, kita copy, lalu kita paste ke SPSS. Lalu name-nya kita ubah menjadi X1 sampai dengan X7. Lalu untuk di baris ke-8 sama seperti sebelumnya, ya tipenya masih sama numerik karena kita mencari angka dan desimalnya kita ubah menjadi 0 karena kita akan mencari bilangan bulat. Setelah dipastikan semua sesuai, caranya masih sama, kita klik analis, correlate, different. Kita blok keseluruhan dari X1 sampai dengan X7 lalu Y atau total. Kita pindahkan ke kolom variable. Lalu kita pastikan lagi bahwa ini sudah checklist, test of significance-nya to Thailand. Lalu kita tekan OK. Nanti langsung muncul hasilnya, correlation dari data X2 ini. Dari tabel berikut bisa dikatakan data dari X2 ini valid. Kenapa demikian? Karena di angka-angka hasil dari di angka-angkanya terdapat bintang. Maka bisa dikatakan valid. Setelah itu kita akan mencari reliable atau reliabilitas dari X2 ini. Caranya juga masih sama, kita klik analis, scale, lalu reliability analysis. Kita blok. Seperti sebelumnya juga, kita blok dari X1 sampai dengan X7 kecuali totalnya. Dan modelnya kita pastikan alpha. Kita klik OK. Sudah terlihat hasilnya di sini, all variable, reliability-nya, cache processing summary-nya bisa dilihat bahwa data valid, ada 37 variabel atau 37 kuesioner, lalu persentasenya 100%, bisa dilihat juga Cronbach alpha-nya, hasilnya di atas 0,6.
berarti datanya reliable atau reliabilitas. Dapat disimpulkan juga untuk X2 ini datanya valid dan reliable. Selanjutnya kita menuju ke Y total. Caranya masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Cara X1 sampai dengan X2. Kita copy di sini, kita menuju ke SPSS. Kita pastikan bahwa mengcopy datanya itu di data view, bukan di variable view. Kita klik paste. Kita menuju ke variable view, kita ganti dengan Y1. Kalau untuk X1 dan X2 tadi kita totalnya ibaratkan dengan Y, untuk Y ini kita klik total saja, numeriknya masih tipenya masih numerik karena kita masih mencari angka, dan desimalnya kita masih sama seperti sebelumnya karena kita mencari bilangan bulat, kita ubah dahulu menjadi 0. Jika sudah dipastikan semuanya sesuai, kita klik analis, correlate, different. Jangan lupa kita blok dulu keseluruhannya. Lalu dipindahkan ke kolom variabel, kita pastikan bahwa correlation coefficient-nya persen, test of significance-nya tooth tail, dan langsung klik OK. Oke, sudah terlihat di sini table correlation-nya, bahwa data ini juga valid karena terdapat tanda bintang-bintang. Selanjutnya kita mencari reliabilitasnya. Masih sama, kita klik analis, scale, lalu reliability analysis. Kita blok kecuali totalnya. Kita pastikan lagi bahwa modelnya ini alpha. Kita pindahkan ke items, lalu oke. Jadi ini hasil dari reliabilitas data Y atau Y total. Case processing summary-nya bahwa menyatakan data tersebut valid dengan total 37 variabel dengan persentase 100%. Untuk crown batch alpha-nya hasilnya itu di atas 0,6, berarti data tersebut untuk Y total juga reliable. Dan number of items-nya juga sesuai dengan sebelumnya, yaitu sesuai dengan yang Excel tadi, yaitu 7. Jadi kesimpulannya untuk X1, X2, dan Y total, bahwa correlation datanya tersebut valid secara keseluruhan, dan untuk reliabilitasnya juga semuanya reliable dari X1, X2, dan Y. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.